Seneng banget ngumpulin anak kecil sampai banyak banget orang yang nanya, Mbak tuh anaknya sebenarnya berapa sih gitu. Setelah adiknya lahir kan bapaknya juga jadi repot ngurus adiknya. Kadang-kadang dia bete sih, ditolak mulu gitu kali ya. Kita ngelihat dia sedih. Ternyata mereka juga butuh perhatian gitu, butuh teman curhat. Energi kita kan juga udah terkuras, punya bayi baru, sementara anak-anak nih butuh juga orang tuanya gitu. Anak pertama aku waktu itu punya anak umur 21. Dulu tuh pola asuhku jelek banget. Seada-adanya deh, nggak ngerti juga cara jadi ibu gimana ya. Kalau kesel aku cubit anaknya, kadang aku hukum, aku kurung di kamar mandi gitu-gitu. Nah ternyata waktu itu, waktu Mima umur 6 tahun, dia pernah bilang, aku nggak suka punya ibu kayak bunda, katanya gitu. Waduh, aku itu terpukul sekali tuh, sedih banget, aku nangis meraung-raung di saat kejadian itu. Tapi itulah titik dimana aku ngerasa aku butuh belajar gitu, aku butuh tahu sebenarnya jadi ibu yang benar tuh kayak apa sih gitu. Mulai deh baca banyak buku, terus waktu itu internetan nggak ada, sosial media nggak ada, cari komunitas susah banget. Akhirnya waktu itu aku menemukan, oh ternyata ada ya seminar-seminar tentang parenting gitu. Akhirnya aku ikutin tuh banyak seminar, aku ikutin banyak kelas-kelas orang tua. Akhirnya diterapin ke anak-anak dan berhasil. Nah kan sayang ya kalau ilmunya aku simpen sendiri, karena ternyata setelah sosial media hadir tuh, itu aku twitteran, banyak banget orang tua yang ngerasain yang sama kayak aku. Jadi aku mulai berbagi. Di saat aku berbagi, ternyata oh ilmu ini bermanfaat untuk banyak orang ya. Akhirnya aku bikin website waktu itu. Jadi setiap ilmu parenting yang aku terapin ke anak-anak, aku ceritain di website gitu. Untuk apa ya, membuat orang tua ngerasa ringan aja bahwa ternyata bukan cuma dia yang sendirian ngerasain hal seperti itu gitu. Aku bikin website, terus artikel-artikel di website kan mulai banyak karena naik on air juga di radio, artikel-artikelnya udah mulai ada ratusan. Waktu itu ada penerbit yang ngelirik terus bilang ke aku, Mbak dibukuin aja, sayang banget itu apa tulisannya gitu. Ya udah, akhirnya aku mulai merancang tulisan itu jadi sebuah buku. Muncullah buku yang pertama, akhirnya muncullah lagi buku yang kedua karena ada gelombang baru pengasuhan anak yang menantang, yaitu gadget. Jadi ketika gadget aku juga ngerasain lagi tuh, aduh ini jadi orang tua susah banget di era gadget seperti ini nih gitu. Kayak anak-anakku kayaknya udah mulai edik banget waktu itu sama gadget, terus mulai cari tahu lagi gimana ya cara ngadepinnya. Nah begitu tahu, aku bikin buku lagi, judulnya Digital Parenting Tips Mengasuh Kids Zaman Now. Kakaknya yang nomor 3, Nala kan umurnya 8 tahun. Dia tuh aktivitasnya masih fisik banget. Dia tuh masih seneng beraktivitas fisik, dan selama masa pandemi ini kan susah kan gitu. Jadi biasanya bapaknya tuh yang nemenin dia joget-joget lah, ngapain lah, DIY apalah gitu. Cuma setelah adiknya lahir kan bapaknya juga jadi repot ngurus adiknya. Jadi waktu untuk dia tuh bukan agak sedikit ya, agak banyak berkurang gitu. Jadi kadang-kadang dia bete sih, misalnya Yanda kita tiktokan yuk gitu. Ntar dulu ya, Yanda lagi ini nih gantiin diapers gitu ya. Jadi ditolak mulu gitu kali ya. Jadi kadang-kadang suka ngelihat dia sedih. Soalnya kan sekarang kan dia lagi nggak punya temen nih, nggak ketemu sama teman-temannya. Satu-satunya temennya dia orang tuanya ya. Jadi ya sekarang yaitu waktu bermain sama orang tuanya jadi berkurang untuk Nala. Kalau weekend, biasanya ponakan-ponakan pada ngumpul semua di rumah. Kita tuh seneng banget ngumpulin anak kecil sampai banyak banget orang yang nanya, Mbak tuh anaknya sebenarnya berapa sih gitu. Soalnya aku kalau jalan selalu rame-rame nih. Begitu punya anak 4 ya udahlah ya, emang nasibnya berarti punya anak banyak. Dan kita seneng selalu rame di rumah. Apalagi usianya juga beda-beda gitu. Jadi walaupun lagi nggak ada anak orang lain yang datang ke rumah kita, tapi rumah tetap ramai karena anak kita juga udah nambah gitu. Prioritas lebih sebagai istri dan sebagai ibu, karena menurut aku itu pekerjaan aku yang utama. Sisanya sampingan. Jadi misalnya waktu itu Mima udah mulai sekolah, aku juga udah mulai nganggur pagi gitu. Jadi aku bisa cari pekerjaan pas Mima lagi nggak ada, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi utama sih tetap keluarga dan anak-anak. Kalau keluarga oke ya aku tambah dengan pekerjaan-pekerjaan. Kalau nggak oke, aku fokus ngurusin keluarga.